Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F. Oke. Tapi pertama-tama tetap seperti biasa, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Oke. Biar channel saya cepat mendapatkan followers. Oke, terima kasih. Dan bagi semua yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Dan semoga buat saya cepat terima gaji. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesempatan Persib Bandung setelah menjuarai Liga 1 Indonesia setelah mengalahkan Madura United agregat 6-1 ya. Dan luar biasa Persib Bandung dapat mengalahkan Madura United di momen-momen penting gitu kan. Dan memang secara permainan Persib Bandung bisa bangkit di babak kedua ya, dari leg pertama dan leg kedua ya. Persib selalu bangkit di babak kedua ya, meskipun di babak pertama selalu terseok-seok gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah Persib juara. Oke, namanya bobotoh senang, pendukung senang, saya orang Tasikmalaya senang, bukan namanya Persib menang jadi juara. Oke, alhamdulillah. Oke, kita akan bahas bagaimana sih persiapan Persib Bandung menghadapi musim 24-25 ya tahun depan. Karena kan kita ketahui mungkin semua tim yang ada di Liga Indonesia pasti sekarang senang berbenah diri gitu kan, dengan pembelian pemain yang baru, mengganti pelatih gitu kan. Pasti mereka ingin musim depan menginginkan mereka juga ke arah juara atau menjadi lebih baik lah intinya gitu kan. Meskipun nanti arah juara kan pasti sangat sengit gitu kan di Liga Indonesia. Oke. Dan kita akan bahas tentangnya tetap Persib Bandung, saya tidak akan membahas yang lain, sementara kan saya kan pendukung Persib Bandung ya. Jadi sekarang saya akan membahas dulu Persib Bandung bagaimana kesempatannya di musim depan. Oke. Bos dari Persib Bandung, Bapak Teddy Cahyono sudah mengklaim, sudah mengucapkan, sudah membewarkan kan. Jadi pemain asing di Persib Bandung musim depan akan aman, tidak ada yang dijual. Mungkin kita pernah mendengar isu ya, di saat kompetisi akan berakhir ya, di mana Ciro katanya kan menghapus biografi tentang Persib Bandung itu kan Instagramnya, dan itu membuat spekulasi banyak para pebotoh, para pendukung Persib, apalagi pemain Persib itu sendiri mungkin ya, bahwa Ciro akan hengkang dari Persib Bandung. Tapi berita yang terakhir saya dengar justru Ciro akan dipertahankan ya, karena kan chemistry antara Ciro dengan David De Silva sangat luar biasa, sangat mantap ya. Jadi emang dalam sepak bola itu harus ada partner ya, baik di depan, di tengah maupun di belakang itu kan. Dan saya rasa Persib semuanya komplit, di depan sudah ada, di tengah sudah ada, di belakang sudah ada ya, ditambah lagi kipernya Mendoza keren ya untuk Persib Bandung musim lalu. Oke. Kita akan membahas tentang kesempatan Persib atau kemungkinan Persib besok 24-25 yang bagaimana gitu kan, dari mulai pemainnya di Persib Bandung. Oke, kita bahas sekarang. Let's check it out. Pertama-tama kita bahas dulu Persib sangat berbangga diri ya, bahagia sekali karena kan harus menunggu 10 tahun ya untuk mendapatkan kembali Piala Liga Indonesia. Ya mungkin kita ketahui waktu dulu Jajang Nurjaman sang pelatih 2014 ya, Persib memenangkan kompetisi Liga Indonesia menjadi juara. Jadi saya akan bahas berdasarkan posisi depan, tengah, dan belakang, dan mungkin juga nanti kiper di akhir. Ya bagaimana kesempatan mereka musim depannya. Oke, kita bahas dari belakang. Tadi pertama kita bahas Kevin Mendoza. Kevin Mendoza saya rasa pasti aman gitu kan, dia tidak akan pernah pergi dari Persib Bandung ya. Emang Mendoza datang itu mengorbankan Sato ya, jadi si Sato harus pergi dari Persib Bandung karena Mendoza kan untuk pemain Asianya, jadi mereka harus salah satu dipilih gitu kan. Akhirnya Mendoza yang dipilih dan Sato yang harus pergi dari Persib Bandung musim lalu ya. Oke, jadi untuk kiper aman. Oke, kita maju ke depan untuk pertahanan. Oke, untuk pertahanan kayaknya Persib Bandung juga akan tetap mempertahankan dua tower si tinggi gede gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Alberto dan Quiver, itu kan luar biasa, back yang sangat bagus musim lalu ya. Meskipun ya di awal kedatangannya Alberto saya rasa kurang terlalu bagus ya, dia mungkin semacam mempelajari dulu ya bagaimana sih siklus permainan di Indonesia, bagaimana sih teman-teman setimnya dalam bermain tuh kan. Akhirnya dia menemukan performa terbaiknya itu tengah musim ya bersama Quiver ya, dan saya rasa dia back terbaik musim lalu ya, Quiver dan Alberto Rodriguez. Saya rasa dua pemain tadi tidak akan dibuang ya, saya rasa dia akan dipertahankan oleh Persib Bandung, dan itu sudah diucapkan oleh sang bos Persib Bandung. Oke, jadi aman insya Allah. Oke, kita maju ke depan. Oke,
Di depan kita ketahui ada Klok dan ada juga Beltram ya. Klok kan pemain Indonesia ya, jadi tidak mungkin dia semacam ada aturan gimana untuk mempertahankan atau tidak gitu kan. Kalau Klok pasti akan bertahan karena dia satu warga negara Indonesia, jadi tidak akan terganggu oleh semacam regulasi yang ada di Indonesia tentang pemain asing gitu. Tadi kita bahas dulu Beltram dan Klok. Saya rasa itu gelandang yang tidak akan jual ya, saya rasa tetap akan dipertahankan. Jadi untuk tengah itu Irianto dan Deddy Kusnandar juga tetap kayaknya akan bertahan, meskipun Deddy Kusnandar kita ketahui usianya tidak muda lagi, oke. Tapi tetap aman, ada Beckham itu kan, kemungkinan kalau Deddy pergi, Beckham sudah siap sedia untuk menggantikan posisi dari Deddy Kusnandar ya. Tapi justru ada berita yang beredar ya bahwa Beckham sekarang diminati oleh klub Eropa gitu kan. Semoga sih itu benar-benar terrealisasi, jadi Beckham bisa bermain di Eropa. Saya rasa itu merupakan gambar gembira ya, khususnya buat kita para boboto. Kita berbangga ya, berarti pemain Persib Bandung asal Jawa Barat sudah ada yang mengincar dari Eropa itu kan. Saya harapkan itu bisa terrealisasi dan Beckham menjadi pemain Eropa. Amin. Oke, Beckham suksesnya. Oke. Dan lalu kita ke depan. Saya rasa kalau depan jangan ditanya kembali, itu pasti dipertahankan. Oke, dipertahankan. Oke, pasti udah tambah Ciro yang David Silva aman bukan banyak. Meskipun tadi sudah saya bahas di awal, Ciro ada sesuatu semacam nggak tahu kenapa gitu kan, menghapus biografi tentang Persib Bandungnya. Tapi kayaknya sekarang sudah aman-aman saja. Sudah fine bukan nama. Jadi nanaonnya ulah ini ke aing liur kita Persib LHD nya komo botoh ke rarungsing ku nama LH Persib ulah cicing di dieu nya ulah ka mana jeung Persib Bandung hitungan 2 musim samusim geus teu naon samusim atau 2 musim di Persib Bandung. Makana mah ada kalian geus chemistry-na geus tepat. Silva jeung Ciro guys keren ya, jadi terjalin chemistry yang luar biasa. Oke. Juga mungkin hanya sayapnya yang akan ada pergantiannya. Bisa saja Febri, bisa Aldo, bisa juga nanti yang baru ya di Mas Derajat gitu kan. Dan mungkin itu kesempatan yang akan diperebutkan ya di Persib Bandung musim depan, akan seru ya. Dan saya rasa untuk back hand dan Nejade juga tetap akan dipertahankan. Saya rasa itu karena kan merupakan back terbaik musim lalu juga sama ya. Jadi back tengah, back kiri, kanan atau back sayap keren kemarin semuanya. Persib pertahanan luar biasa keren namanya. Oke, tadi saya sudah sedikit mengoles tentang regulasi musim depannya. Jadi musim depan ada perubahan regulasi tentang pemain asing katanya. Oke. Jadi mungkin tahun 23-24 itu kan cuma 5 yang dibatasi untuk pemain asing dan 1 pemain Asia itu kan. Nah, untuk tahun depan pemain asing akan ditambah 8. Oke. Dan itu akan membuat Liga Indonesia mungkin, tapi ini betul ya, ini bisa jadi ada sisi positif, ada sisi negatif untuk regulasi musim depannya kalau ini benar-benar dilaksanakan. Jadi ada 8 pemain asing yang bisa direkrut oleh klub gitu kan. Nah ini akan berdampak mungkin kalau secara negatif nih, akan berdampak pada pemain-pemain lokal ya, yang khususnya yang bermain untuk timnas gitu kan. Karena kan yang bermain di timnas itu harus dilihat dulu permainannya waktu di klubnya gitu kan. Bagaimana dia bisa dilihat, bisa dilihat tampak permainannya kalau dia tidak bermain di klub gitu kan. Banyak menjadi pemain cadangan. Itulah bahayanya kalau nanti regulasi tersebut digunakan. Oke. Tapi sisi positifnya mungkin kita lihat di Eropa ya. Di Eropa mungkin sebatasan pemain itu sudah ulah bur gitu kan. So karep gitunya pemain penting mah klub bisa jadi juara gitu kan. Dan itu dampaknya ya, jadi keuangan berputar cepat gitu kan. Jadi perekonomian juga bisa berdampak pada persepak bolanya. Jadi sepak bola Indonesia mungkin kedepannya bisa menjadi komersil ya. Jadi luar biasa, nanti kemungkinan juga bisa meningkatkan mungkin penonton gitu kan. Karena kan yang namanya ada pemain luar itu kan mungkin agak sedikit menarik gitu kan dalam permainan. Apalagi kita lihat ya Persib Bandung dengan adanya Ciro dan David Silva, di tengahnya ada Beltram, belakang lagi ada Alberto dan Quiver. Emang pertandingan jadi menarik gitu kan. Tapi bukan maksud saya untuk menjelekkan pemain lokal ya. Saya rasa pemain lokal banyak yang bagusnya, kita bilang aja Beckham, kita bilang pemain-pemain lain ada di Liga Indonesia gitu kan. Mereka pemain-pemain hebat ya. Tapi satu saja mungkin yang kekurangannya, kesempatan gitu kan. Nah inilah, karena kan mungkin suatu klub membeli mungkin pemain asing dengan uang yang besar, maknya dipaenkeun, ini korbannya pasti pemain lokal gitu kan. Nah inilah mungkin makanya pemain lokal musim depan kalau itu dilaksanakan regulasi 8 pemain asing harus berjuang keras ya. Karena saya rasa nanti timnas juga tetap
Meskipun sekarang ya pemain naturalisasi sangat banyak di Indonesia ya, tapi kan dampaknya luar biasa gitu kan. Mereka juga naturalisasi bukan berarti mereka pemain asing ya, tapi mereka punya keturunan dari Indonesia ya. Nah, mungkin secara fisik ya berbeda karena kan ada Belandanya gitu kan. Dan itu juga tetap ada Indonesianya karena mereka keturunan dari Indonesia ya. Jadi tidak, menurut saya itu tidak masalah untuk naturalisasi ya. Mereka juga punya hak sebagai warga negara Indonesia karena punya keturunan dari Indonesia gitu kan. Nah, makanya untuk pemain kita sebagai pemain lokal, yuk kita bermain serius, berlatih terus, pokoknya mah bersaing sehat gitu kan. Karena dalam pekerjaan juga bukan hanya sepak bola, di suatu pekerjaan kita di kantor, dimanapun, sekolah atau apapun ya, tetap profesional ya, profesionalisme yang dipegang gitu kan. Ya kita terbaik ya pasti dipilih. Ya kalau kita malas ya tidak dipilih gitu kan. Makanya yuk semuanya pemain lokal Indonesia berjuang besok ya. Yuk bersaing dengan pemain-pemain asing ya nanti di Indonesia. Karena pemain asing juga tidak semuanya bagus ya. Mungkin itu cuma sekedar ya nama besar aja dari luar negeri. Wah itu kan jadi semacam daya jual yang hebat gitu kan. Padahal secara permainan tidak sedikit pemain asing itu buruk gitu kan. Butut gitu kan. Seorang namanya jelek gitu kan. Makanya saya rasa justru pemain Indonesia mungkin bisa dibilang waktu final kemana kan. Ada yang sekarang pindah ke Persebaya. Saya lupa lagi namanya yang pemain Madura ya, itu kan pemain hebat ya, dia pemain kecepatan, dribble yang bagus gitu kan. Dia cuma butuh kesempatan, lebih banyak bermain gitu kan. Ya paling partnerkanlah dengan pemain asing yang bagus, jadi dia mungkin jadi punya kesempatan bermain seperti layaknya orang asing gitu kan. Karena yang namanya sepak bola perlu diasah. Yang namanya sepak bola tidak hanya memerlukan karena dia punya semacam dari kecil punya bakat sepak bola. Tidak, itu sekarang mah ya. Kita harus contoh Cristiano Ronaldo, oke? Dia pemain hebat dari kecil ya, tapi sampai dia besar sekarang sampai usia tua ya, dia tetap berlatih. Makanya dia menjadi pemain hebat sampai usia seperti sekarang ya, karena dia melatih diri untuk menjadi hebat ya. Jadi semua hal yang sifatnya ingin hebat ataupun menjadi sukses harus tetap berusaha. Ya, itulah. Makanya musim depan kalau regulasi yang 8 pemain asing digunakan, pemain lokal Indonesia berjuang bermain di luar negeri oleh itunya dan diminati oleh pemain Eropa khususnya ya. Seperti kita mungkin untuk meskipun di Asia ya kita bilang ada Asnawi gitu kan, ada Ahran gitu kan, itu kan pemain sudah bermain di Korea itu kan, dan itu menjadi kebanggaan buat kita ya. Mereka bisa bermain di Korea atau di luar negeri ya. Itu kan berarti mereka hebat dalam bermain. Dan saya harapkan juga nanti untuk semua pemain Indonesia seperti mereka lah memperlihatkan yang terbaik buat klub, buat negara, buat dirinya sendiri. Oke. 2005 saya harapkan Persib Bandung tetap menjadi juara ya. Amin. Doakannya orang Bobotoh, orang Jawa Barat. Persib isuk juara di namanya tahun isuknya. Kudu. Tapi terjadi kita naon dengan sepak bola ya. Ada menang, ada kalah. Tapi kita makan punya keinginan tinggi gitu kan. Persib juara bukan nama. Oke. Mungkin itu aja pembahasan tentang kesempatan Persib Bandung musim depan setelah mereka menjuarai Liga 1, 2, 3, 2, 4 ya. Dan mungkin saya harapkan secara pribadinya gitu kan untuk Persib Bandung, Persib tetap bermain solid ya, dan chemistry antar pemain tetap dijaga gitu kan. Dan tetap jaga kondisivitas ya, jangan sampai ada persaingan, jangan sampai ada semacam pertentangan, semacam ada benturan antar pemain, itu kan akan merusak kondisivitas dalam tim gitu kan. Jangan, bukan namanya mangalah bojan hondak, jaga tim tetap solid. Oke. Guys, sakitunya saya Andri channel 3F Ulah Poho. Like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saya Andri. Ciao. Oke.